Wahai rakyat Jakarta, marahlah kalau Put Gubernur diganggu terus. Seperti pernah saya sampaikan bahwa Heru Budi ini bukan orang baru di Jakarta. Dia adalah birokrat karir yang cemerlang, yang kelihatan sinarnya pada saat Joko Widodo menjadi gubernur, kemudian difungsikan secara optimal oleh Basuki Cahayapurnama pada saat jadi gubernur, dan pada saat dia disingkirkan oleh Anies Baswedan, Heru Budi Hartono ini ditarik oleh Presiden Jokowi menjadi Kepala Sekretariat Presiden. Baru beberapa hari PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dilantik ya. Lah kok gerombolan kadrun sudah pada panik coba. Apalagi ketika layanan pengaduan era Ahok diaktifkan lagi. Entah kenapa ya, ketika layanan pengaduan masyarakat di era Ahok mulai diaktifkan, tiba-tiba banyak sekali kadrun dan oposisi yang emosi coba. Kasihan sekali mereka ini. Heru Budi Hartono sebagai gubernur pengganti Anies Baswedan di Jakarta itu kembali lagi mau menyelesaikan PR Pak Anies Baswedan. Dia datangi Erick Thohir untuk ngobrolin kira-kira Monas ini penting direvitalisasi agar kembali hijau, agar kembali berseri, tidak muram seperti sebelumnya. Aneh sih, lo bayangin. Kehadiran Heru Budi Hartono sebagai penjabat PJ Gubernur DKI Jakarta bagai oase di padang gurun bagi warga Jakarta yang selama 5 tahun tidak bahagia, juga tidak melihat ada kemajuan di seantero Jakarta sejak dipimpin oleh mantan Gubernur Anies Baswedan. Heru pun tampak seperti sosok yang paham betul harus bekerja seperti apa begitu dipercaya, baca, diutus Jokowi untuk memimpin Jakarta, dengan menitipkan 3 masalah untuk diurusnya, banjir, tata kelola kota, dan macet. Terlihat cuma 3, tapi Heru punya banyak kerjaan karena gubernur sebelumnya praktis tidak banyak mengurusi ketiga persoalan klasik bagi warga Jakarta itu, karena si mantan hanya sibuk pencitraan dan memoles tampilan luar Jakarta, hingga terlihat good looking meski hanya sesaat dan cuma menyentuh bagian-bagian utamanya saja. Lihat saja bagaimana kawasan Monas digunduli begitu rupa, dengan nasib pepohonan yang sampai sekarang masih misteri, sama misteriusnya dengan laporan Formula E atau sepatu raksasa yang entah sekarang berada di mana. Mengenai kawasan Monas ini, Heru bersama Erick Thohir selaku orang pusat, akan segera mengajari Anies Riza sebagai mantan, bagaimana arti revitalisasi yang harusnya bikin lebih indah dan sedap dipandang, bukannya bikin masalah, polemik, dan bikin pepohonan hilang. Hanya, kedatangan Heru ke balai kota ini rupanya menjadi tamparan keras bagi pendukung dan pengagum Anies, tak terkecuali sebagian kader Demokrat atau Nasdem yang kini tampaknya mendadak ngefans Anies dan menganggap bahwa Heru Budi Hartono kayak musuh bersama. Begitu Heru membuka layanan aduan langsung, dikomentari sinis, katanya pakai program Jaki lebih efisien dan kekinian. Lah kalau Jaki memang solutif, kenapa Warp masih berdatangan ke balai kota untuk mengadu, boom. Itu baru satu program sudah bikin kelojotan fans beratnya si mantan. Kalau nanti Heru kerjakan 50 program yang diabaikan Anies misalnya, bisa kejang-kejang dan sakit parah dong. Hahaha, dugaan saya, setelah reaksi negatif melihat Heru bekerja dari sebagian oknum yang ingin melihat Jakarta mundur dan hancur, masih akan ada lagi serangan-serangan cap kadroen, termasuk yang berbau sara seperti masa kampanye Pilgub 2017 dulu, tapi skalanya lebih luas. Ini yang nggak bisa didiamkan, khususnya oleh warga Jakarta yang kini sedang berusaha dibenahi, diurus dengan baik, dan dijadikan lebih manusiawi selama kepemimpinan Heru Budi Hartono. Jadi, kalau ingin Jakarta lebih baik setidaknya 2 tahun ke depan, mohon jangan diam saja warga Jakarta. Lawan semampu kalian kalau ada yang gangguin Pak Heru,
yang kini menjadi bapak kalian biar kubu sebelah nggak makin melunjak. Sejak dipimpin oleh mantan Gubernur Anies Baswedan, Heru pun tampak seperti sosok yang paham betul harus bekerja seperti apa begitu dipercaya, baca, diutus Jokowi untuk memimpin Jakarta, dengan menitipkan 3 masalah untuk diurusnya, banjir, tata kelola kota, dan macet. Terlihat cuma 3, tapi Heru punya banyak kerjaan karena gubernur sebelumnya praktis tidak banyak mengurusi ketiga persoalan klasik bagi warga Jakarta itu, karena si mantan hanya sibuk pencitraan dan memoles tampilan luar Jakarta, hingga terlihat good looking meski hanya sesaat dan cuma menyentuh bagian-bagian utamanya saja. Lihat saja bagaimana kawasan Monas digunduli begitu rupa, dengan nasib pepohonan yang sampai sekarang masih misteri, sama misteriusnya dengan laporan Formula E atau sepatu raksasa yang entah sekarang berada di mana. Mengenai kawasan Monas ini, Heru bersama Erick Thohir selaku orang pusat, akan segera mengajari Anies Riza sebagai mantan, bagaimana arti revitalisasi yang harusnya bikin lebih indah dan sedap dipandang, bukannya bikin masalah, polemik, dan bikin pepohonan hilang. Hanya, kedatangan Heru ke Balai Kota ini rupanya menjadi tamparan keras bagi pendukung dan pengagum Anies, tak terkecuali sebagian kader Demokrat atau Nasdem yang kini tampaknya mendadak ngefans Anies dan menganggap bahu Heru Budi Hartono kayak musuh bersama. Begitu Heru membuka layanan aduan langsung, di komentar sinis, katanya pakai program Jaki lebih efisien dan kekinian. Lah kalau Jaki memang solutif, kenapa Warg masih berdatangan ke Balai Kota untuk mengadu, Bung? Itu baru satu program sudah bikin kelojotan fans beratnya si mantan. Kalau nanti Heru kerjakan 50 program yang diabaikan Anies misalnya, bisa kejang-kejang dan sakit parah dong. Hahaha, dugaan saya, setelah reaksi negatif melihat Heru bekerja dari sebagian oknum yang ingin melihat Jakarta mundur dan hancur, masih akan ada lagi serangan-serangan cap kadroen, termasuk yang berbau sara seperti masa kampanye Pilgub 2017 dulu, tapi skalanya lebih luas. Ini yang nggak bisa didiamkan, khususnya oleh warga Jakarta yang kini sedang berusaha dibenahi, diurus dengan baik, dan dijadikan lebih manusiawi selama kepemimpinan Heru Budi Hartono. Jadi, kalau ingin Jakarta lebih baik setidaknya 2 tahun ke depan, mohon jangan diam saja warga Jakarta. Lawan semampu kalian kalau ada yang gangguin Pak Heru, yang kini menjadi bapak kalian biar kubu sebelah nggak makin melunjak.